Kita awali informasi di siang ini, pemirsa. Menara pemancar milik Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia di Jalan Antena 7 Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh Minggu sore kemarin. Hingga saat ini menara masih dibiarkan dan belum dievakuasi. Beginilah kondisi pasca robohnya menara pemancar radio milik Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia di Jalan Antena 7 Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Menara masih dibiarkan menutupi jalan. Bahkan kendaraan roda 3, bajai, serta 4 bangunan rumah dan masjid yang ditimpa pemancar belum dibersihkan. Sementara itu, sejumlah teknisi dari RRI naik ke atas salah satu rumah warga yang tertimpa untuk mengambil material pemancar siaran yang masih dapat digunakan. Menara pemancar sinyal milik RRI ini roboh Minggu sore akibat dilanda angin kencang. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab robohnya menara. Teman kan ngambil alat-alat yang masih bisa digunakan, kalau bisa dimanfaatkan lagi gitu, jadi mengamankan lah. Tapi tadi malam sudah ada tim yang mau bongkar ini untuk potong-potong tapi belum datang. Sebelumnya, tower sinyal pemancar radio Republik Indonesia di Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh dan menimpa 4 bangunan di sekitarnya. Satu warga menjadi korban tertimpa bangunan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tower pemancar RRI setinggi 125 meter di Jalan Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh saat hujan deras disertai angin kencang Minggu sore. Selain menimpa sebuah masjid, tower juga menimpa 3 rumah lainnya, serta 1 unit bajai yang tengah terparkir. Seorang warga menjadi korban luka tertimpa bangunan masjid dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tadi itu pas waktu kejadian, petir gede banget, terus kemudian angin dan juga hujan yang sangat besar sekali. Jadi ini menyebabkan dia jatuh. Menimpa di sini ada sekitar 3 rumah di sini, dan juga ada 1 masjid yang kena. Dan juga di situ ada bajai tadi yang jadi korbannya. Pihak perusahaan RRI mengaku telah melakukan perbaikan 3 tahun lalu dengan memperkokoh tower dengan tambahan baja. Akibat insiden ini, ada 3 siaran lokal RRI terganggu, namun langsung dialihkan ke RRI Pusat. Karena betul-betul angin kencang yang sangat, barusan saya dapat laporan warga, memang dapur kena hancur, warga teriak-teriak karena angin kencang. Dan tower ini diperbaiki berlapis, Anda lihat ini kan berlapis ini semua. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Yang jelas rumah lu pernah belakangan cuma dapur doang, dapur yang kondisi. Petugas pemadam kebakaran dibantu penanggulangan bencana yang tiba ke lokasi mulai mengevakuasi puing bangunan. Sementara untuk mengangkat tower sendiri dibutuhkan alat berat. Muhalko Pandi, JAK TV. Pemirsa, menara pemancar setinggi 125 meter milik RRI di Jalan Radio Dalam roboh saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Kini bangunan menara yang roboh menunggu proses evakuasi petugas berwenang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ahmad Rifki Baihaki. Silakan Rifki dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Priscila. Saat ini saya berada di Masjid Al-Amin, Jalan Menara 7 Radio Dalam, Jakarta Selatan. Masjid Al-Amin menjadi satu dari 4 bangunan yang tertimpa oleh tower milik RRI yang terjadi pada Minggu sore kemarin, dan saat ini kondisinya masih tower yang menimpa bangunan-bangunan di Jalan Radio Dalam ini atau Menara 7 ini masih belum bisa dievakuasi. Dari tim dari polisi atau Polres Jakarta Selatan juga telah melakukan identifikasi masalah, begitu juga dengan tim dari RRI sendiri untuk kondisi spesifiknya panjang atau tinggi dari menara RRI ini sekitar 125 meter dan menimpa 4 bangunan, 1 masjid, 1 kendaraan umum yakni bajai, dan 3 dari rumah warga. Untuk korban terdata ada 1 korban yang telah dikonfirmasi merupakan pegawai dari RRI dan saat ini sudah dikonfirmasi sudah bisa atau mulai bekerja kembali karena hanya memiliki
luka yang ringan begitu, dan tadi juga sejumlah kepolisian atau dinas terkait juga telah datang untuk mengecek kembali, dan kami juga mendapat konfirmasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bahwa keruntuhan ini merupakan tanggung jawab atau telah dikonfirmasi oleh RRI akan ditanggung jawab oleh RRI sendiri, baik untuk pemotongan besi ataupun identifikasi masalah. Dan tadi sekitar pukul 11.30 Wali Kota Jakarta Selatan Marullah juga telah mendatangi tempat lokasi. Marullah sempat mengelilingi sejumlah bangunan termasuk dari masjid yang saat ini saya sedang berada saat ini, dan Marullah mengatakan bahwa dinas atau Pemkot Jakarta Selatan akan mengkonfirmasi kepada seluruh pihak yang memiliki tower BTS untuk selalu menjaga bagaimana agar tidak terjadi hal-hal serupa ketika terjadinya angin kencang atau hujan lebat. Demikian wawancara saya bersama Marullah, Wali Kota Jakarta Selatan. Pertama, saya sebenarnya nggak melihat soal teknis kemenaraan. Saya cuma melihat dari sisi ini banyak korban-korbannya, rumahnya ini kan warga kita dari Jakarta Selatan. Saya melihat sementara dari sudut pandang kewilayahan hanya itu. Saya memang melihat menaranya jatuh cukup parah juga. Mudah-mudahan nanti ada perhatian tersendiri terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Saya tidak berkomentar soal-soal yang sifatnya teknis karena ini juga untuk mengangkat ini juga nanti tidak melibatkan teman-teman saya di lingkup Pemprov maupun Pemkot, nanti dipimpin langsung oleh RRI. Sempat menghubungi Kepala Dinas Damkar Jakarta Selatan, Bapak Sugeng mengatakan kepada khususnya warga Jakarta Selatan agar selalu waspada ketika terjadinya angin kencang atau hujan lebat di wilayah Jakarta Selatan, terutama bagi warga yang rumahnya berada dekat pohon besar ataupun tower seperti yang berada di Jalan Menara 7. Dan saat ini Dinas Damkar memiliki 10 pos yang tersebar di Jakarta Selatan untuk siap sedia ketika dihubungi selama 24 jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Priscila. Ya, terima kasih rekan Review untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.